Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Kita masuk lagi ke materi tentang matematika di kelas 10. Alhamdulillah sudah masuk ke pertemuan kelima. Kalau kemarin kita belajar tentang pengenalan dari logaritma dan beberapa sifat-sifatnya, kita lanjut ke materi selanjutnya, masih tetap di logaritma. Ada juga beberapa lagi sifat-sifat dari logaritma itu sendiri ya. Akan kita jelaskan juga beberapa lagi sifat-sifatnya untuk penyelesaian soal-soal. Kalau misalkan ada kendala seperti biasa, nanti bisa langsung kita berdiskusi di grup WA yang sudah disediakan. Oke, ingat kembali pelajaran kemarin tentang sifat-sifat logaritma dasar yang pertama. Ya, yang kemarin itu kalau misalkan ada A log A itu sama dengan 1 ya. Jadi berapapun misalkan 5 log 5 itu 1, 6 log 6 itu 1 ya. Ada lagi A log 1 itu sama dengan 0, jadi apapun bilangan pokoknya kalau misalkan logaritma yang 1 itu hasilnya 0. Kemudian ada lagi log A. Nah, kalau misalkan bilangan pokoknya tidak ditulis, itu sama saja bilangan pokoknya 10. Nah ya kemarin. Misalkan log 5 artinya sama saja itu 10 log 5. 10-nya itu sebagai apa? Bilangan pokok. Dan terakhir, A log B pangkat N itu sama saja dengan N dikali A log B. Nah, pangkat N-nya itu pindah ke depan jadi ya, keluar dari logaritmanya. Contohnya, misalkan 2 log 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu apa kemarin? Nah, 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi sama dengan hasilnya 3. Paham ya kalau pelajaran kemarin? Nah, kita masuk lagi ke selanjutnya, sifat-sifat dari logaritma. Yang kedua, ini Ustaz tampilkan beberapa sifatnya lagi, itu ada 4 ya, tambahan dari yang kemarin. Nah, yang pertama, kalau ada penjumlahan dari logaritma A log B ditambah A log C. Nah, dengan catatan bilangan pokoknya itu sama, yaitu A, itu sama saja dengan A log B dikali C. Ya, asalkan bilangan pokoknya sama. Jadi dilihat dulu nanti di soal. Kalau misalkan bilangan pokoknya sama, itu bisa kita ganti menjadi A log B dikali C. Kalau ditambah artinya dikali. Hampir sama dengan sifat dari eksponensial pangkat kemarin ya. Kalau kemarin kan kalau pangkatnya dikali artinya ditambah ya kayak gitu ya. Nah, contohnya nih. Di sini ada 2 log 3 ditambah 2 log 4 itu sama saja dengan 2 log 3 dikali 4. 3 dikali 4 karena bilangan pokoknya sama ya, sama-sama 2. Ada lagi, kalau misalkan dikurang, A log B dikurang A log C itu sama saja dengan A log B per C atau B dibagi C. Kebalikannya kalau dikurang artinya dibagi. Contohnya nih, 2 log 6 dikurang 2 log 3 itu sama saja dengan 2 log 6 dibagi 3. 6-nya dibagi 3. Terus lagi, ada sifat yang ketiga, A log B itu sama saja dengan M log B per M log A. Nah, gimana seperti ini? Jadi, kalau misalkan ini bisa kita ganti menjadi log B per log A. Nah, untuk bilangan pokoknya itu terserah mau apa saja sesuai dengan kebutuhan di soal, asalkan pembilang dan penyebutnya sama ya, bilangan pokok dari logaritmanya, jangan beda. Kalau misalkan di atasnya 2 artinya di bawahnya juga 2. Contohnya nih, di sini ada 3 log 4 itu sama saja dengan Ustaz tulis bilangan pokoknya 2 saja, yaitu jadi 2 log 4 per 2 log 3. Atau mau 5 juga boleh, 5 log 4 dibagi 5 log 3. Asalkan bilangan pokok dari pembilang dan penyebutnya itu sama, hasilnya itu sama dengan 3 log 4. Dan yang terakhir ada A pangkat M log B pangkat N. A pangkat M-nya ini bukan dikali ya, tapi sebagai bilangan pokok. Jadi sama saja dengan N per M dikali A log B. Jadi N-nya sebagai pembilang, M-nya sebagai penyebut, dikali A log B. Nah, jadi bilangan pokok A pangkat M-nya itu menjadi A saja. Contohnya,
Ada 2 pangkat 4 log 3 pangkat 8, itu bisa ditulis juga dengan 8/4 dikali 2 log 3. 8-nya sebagai pembilang, 4-nya sebagai penyebut. 2 pangkat 4-nya diganti menjadi 2 saja, karena 4-nya tadi sudah kita pindahkan ke depan ya. Menjadi 2 saja, bilangan pokoknya 2 log 3. Sampai sini paham ya? Kurang lebih seperti ini untuk sifat yang kedua yang nanti kita pelajari. Kita masuk ke soal. Nah, yang pertama ada log 5 ditambah log 20. Ingat ya, kalau misalkan nggak ada bilangan pokoknya itu artinya bilangan pokoknya itu 10. Jadi tidak ditulis kalau misalkan bilangan pokoknya 10. Log 5 ditambah log 20 pakai sifat yang tadi yang pertama. Kalau ditambah artinya dikali, artinya log 5 dikali 20. 5 dikali 20 ada 100. Kalau log 100 apa? 100 kita ubah ke pangkat jadi 5 jadi log 10 pangkat 2. 10 pangkat 2, 2 yang kemarin ya, sifat kemarin. Pangkat 2-nya pindah ke depan jadi 2 dikali 10 log 10 sama dengan 1, jadi 2 kali 1 itu 2. Mudah bukan? Terus lagi kalau misalkan dikurang, 2 log 12 dikurang 2 log 3. Nah, karena ini sama bilangan pokoknya, artinya bisa kita jabarkan. Kalau dikurang artinya dibagi. 2 log 12 per 3. 12 per 3 itu berapa? 4. Jadi 2 log 4. 4 kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Jadi 2 log 2 pangkat 2. 2-nya kita pindah ke depan, sifat yang kemarin. Jadi 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 sama dengan apa? 1. Jadi 2 dikali 1 yaitu 2. Mudah juga ya. Jadi intinya kalau misalkan ada penjumlahan sama pengurangan, bisa kita gunakan sifat yang pertama sama yang kedua tadi, asalkan bilangan pokok dari logaritmanya itu sama. Kalau misalkan berbeda, kita tidak bisa menggunakan sifat yang tadi. Lanjut ya. Nah, untuk contoh soal selanjutnya. Nah, kalau misalkan jika 2 log 3 sama dengan A, maka tentukan 3 log 4. Nah, bagaimana caranya? Kita pakai cara sifat yang ketiga tadi. 2 log 3 sama dengan 3 log 4 sama dengan, Ustadz pisahkan saja. Jadi bilangan pokok 3-nya itu jadikan per, jadi log 4 per log 3. Ini kita belum tentukan dulu bilangan pokoknya ya, karena nanti kita cek di soalnya juga nanti. Jadi log 4 per log 3 bisa ya. Selanjutnya log 4 kita jabarkan jadi apa? Log 2 pangkat 2 per log 3. 2-nya pindah di depan jadi 2 log 2 per log 3. Nah, lihat nih unsurnya yang diketahui. Diketahui di soal 2 log 3 sama dengan A. Ada nggak di sini log 3? Ada. Jadi, bilangan pokoknya kedua-duanya kita ganti dengan 2 agar bisa kita selesaikan persamaannya. Jadi 2 dikali 2 log 2. Kalau misalkan di atasnya bilangan pokoknya 2, artinya di bawah juga harus sama ya. 2 log 3. Lihat lagi tadi sifat yang ketiga. Jadi 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 itu 2. Sedangkan 2 log 3 di soal tadi apa? 2 log 3 itu A. Jadi berapa hasilnya? 2 per A. Di sini paham ya? Jadi bentuknya ini ke dalam bentuk persamaan. Karena dimisalkan 2 log 3-nya itu sama dengan A. Intinya kalau untuk yang ketiga, kita lihat saja di soalnya. Kalau misalkan diketahui di soal bilangan pokoknya 2, kemungkinan nanti kita ubah bilangan pokoknya semuanya ke dalam bentuk 2. Ya, paham ya? Kalau misalkan di soalnya ada 7, artinya kemungkinan semuanya kita ganti bilangan pokoknya 7 menggunakan sifat yang ketiga tadi. Kita pecahkan kayak gitu. Untuk yang terakhir, nah ini yang mudah juga nih. Untuk soal nomor 4, misalkan 9 log 81. Nah, dua-duanya ini bisa kita pangkatkan. 9 itu apa? 3 pangkat 2. Sedangkan 81 apa? 81 itu 3 pangkat 4. Jadi kalau misalkan menggunakan sifat nomor 4, yang pembilangnya itu 4 ya. Penyebutnya 2. Jadi 4 per 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 tadi berapa? 1 ya. Jadi 4 per 2 itu 2. 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Mudah bukan? Jadi dicek-cek kembali
persamaannya itu sifatnya itu hampir sama dengan sifat dari eksponensial atau pangkat, karena kan kebalikannya. Ini tidak jauh berbeda. Nah, untuk latihan soalnya ada beberapa soal. Yang pertama, gunakan sifat yang tadi Ustadz bilang ya, ataupun juga kalau misalkan ada hubungannya dengan sifat-sifat yang di pertemuan kemarin, bisa juga dipakai. Yang pertama itu 6 log 3 ditambah 6 log 12 itu sama dengan berapa? Terus lagi 2 log 40 dikurang 2 log 5 itu sama dengan berapa? Ada lagi 100 log 100.000 sama dengan berapa? Dan terakhir, nah pakai sifat yang ketiga nih. Jika 3 log 5 sama dengan X, maka tentukan nilai 15 log 3 dalam bentuk X. Paham ya? Dicoba dulu untuk dikerjakan. Kalau misalkan ada kendala pada saat penyelesaiannya, bisa berdiskusi kita di WA grup yang sudah dibuat. Nah, di sini ada kutipan dari Imam Syafi'i yang mengajarkan kepada kita bahwa belajarlah ilmu hitung agar kuat nalarmu, dan belajarlah sastra agar halus budimu. Jadi tidak hanya belajar tentang agama juga, tentang sastra untuk akhlak kita, tapi juga penting untuk ilmu hitung karena untuk nalar kita. Saya ucapkan terima kasih. Saya tunggu jawabannya paling lambat nanti jam 9 malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.